Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernisa Jula Irda dari kelas 10 MIPA 4 SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teks anekdot. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ayanda Revizonri karena telah membimbing saya dalam membuat video kali ini. Materi anekdot yang ingin kita bahas yang pertama adalah pengertian teks anekdot. Yang kedua, unsur pembangun teks anekdot. Yang ketiga, ciri-ciri teks anekdot. Yang keempat, struktur teks anekdot. Yang kelima, kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang keenam, tujuan dan fungsi teks anekdot. Yang ketujuh, jenis teks anekdot. Yang kedelapan, langkah-langkah menulis teks anekdot. Yang kesembilan, perbedaan anekdot dan humor. Dan yang ke-10, contoh anekdot. Pengertian teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan halus atau makna tersirat yang positif lainnya. Unsur-unsur pembangun anekdot. Yang pertama, tokoh. Tokoh adalah partisipan yang terlibat dalam cerita yang berada dalam teks anekdot. Tokoh dalam teks anekdot bersifat faktual, biasanya orang-orang yang terkenal. Yang kedua, latar. Latar berupa waktu, tempat, ataupun suasana dalam anekdot yang bersifat faktual. Artinya, benar-benar ada di dalam kehidupan yang sesungguhnya. Yang ketiga, alur. Alur adalah jalan cerita berupa rangkaian peristiwa yang benar-benar terjadi ataupun sudah mendapat polesan maupun tambah-tambahan dari pembuat anekdot itu sendiri. Dan yang terakhir, tema. Tema merupakan gagasan umum yang menjadi dasar pengembangan seluruh cerita. Ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama, mengandung unsur fantasi berdasarkan kisah kejadian sebenarnya, pelaku cerita, tempat kejadian, dan waktu peristiwa. Yang kedua, dapat disajikan dalam bentuk dialog dengan menggunakan kalimat langsung atau narasi. Yang ketiga, digunakan untuk menyampaikan kritik tetapi tidak dengan cara yang kasar dan menyakiti. Yang keempat, singkat, menarik, lucu, dan mengesankan. Dan yang terakhir, mengangkat cerita mengenai orang penting seperti tokoh masyarakat atau tokoh terkenal lainnya. Struktur teks anekdot. Yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi ialah bagian awal dari teks yang berfungsi memberikan gambaran secara jelas mengenai isi. Yang kedua, orientasi. Orientasi ialah bagian yang menunjukkan latar belakang, bagaimana peristiwa terjadi, atau bagian yang menunjukkan awal kejadian. Yang ketiga, krisis. Krisis ialah bagian yang berisi tentang permasalahan utama yang ingin dibahas. Yang keempat, reaksi. Reaksi ialah tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Dan yang terakhir, koda. Koda ialah kesimpulan dan pertanda berakhirnya cerita. Koda dapat memuat komentar, persetujuan, atau penjelasan ulang atas maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang pertama, memakai pernyataan dengan keterampilan bahasa yang kreatif dan efektif atau retorik. Yang kedua, menulis sesuai struktur, yaitu diawali dengan bagian abstrak dan diakhiri dengan bagian koda. Yang ketiga, menyatakan peristiwa serta bagian dari peristiwa yang menggunakan konjungsi. Yang keempat, memakai kata keterangan waktu lampau. Yang kelima, memakai kata predikat atau kata kerja. Yang keenam, memakai kalimat yang berbaur perintah. Dan yang ketujuh, dibuat secara berurutan dan kronologis. Tujuan dan fungsi teks anekdot. Tujuan teks anekdot. Tujuan utama teks anekdot adalah untuk mengungkapkan suatu kebenaran yang lebih umum melalui cerita singkat. Tujuan penulis atau pengarang membuat teks anekdot yaitu untuk membangkitkan tawa pembacanya, sebagai sarana penghibur, sebagai sarana pengkritik. Fungsi teks anekdot. Fungsi primer. Fungsi primer anekdot yaitu sebagai sarana ekspresi yang berhubungan dengan ketidakpuasan, kejengkelan, kemarahan, dan sebagainya. Fungsi sekunder. Fungsi sekunder anekdot yaitu sebagai bahan penghibur
sebagai analogi atau contoh dalam menjelaskan sesuatu sebagai penarik perhatian dan sebagainya. Jenis-jenis teks anekdot. Yang pertama, teks anekdot berdasarkan sifat kejadiannya. A. Teks anekdot fiksi adalah teks anekdot yang bersifat lucu dengan kejadian yang bersifat hayalan, tidak nyata atau hanya pikiran belaka, artinya cerita yang tidak benar-benar terjadi. B. Teks anekdot non-fiksi adalah teks yang memiliki sifat berbanding terbalik dengan teks anekdot fiksi, yang dimana teks ini bersifat nyata, real, asli, benar-benar terjadi dan bukan akalan belaka. 2. Teks anekdot berdasarkan bentuk ceritanya. A. Teks anekdot lisan. Seperti yang kita ketahui, kebanyakan cerita berbentuk paragraf, akan tetapi teks anekdot yang bersifat lisan ia berbentuk percakapan dan bukan bait paragraf yang melibatkan dua orang atau lebih. B. Teks anekdot tertulis. Nah, yang ini berbeda lagi dengan bentuk paragraf yang singkat dan menggunakan kata pengganti orang dan lain-lain. Yang ketiga, berdasarkan tujuannya. A. Anekdot kritik adalah teks anekdot yang memiliki maksud menyindir, mengkritik suatu baik pejabat ataupun siapapun. B. Teks anekdot tertulis. Nah, yang ini berbeda lagi. Ia berbentuk paragraf yang singkat dan menggunakan kata pengganti orang dan lain-lain. 3. Berdasarkan tujuannya. A. Anekdot kritik adalah teks anekdot yang memiliki maksud menyindir, mengkritik suatu baik pejabat ataupun siapapun. B. Anekdot nasihat adalah teks anekdot yang bukan cuma teks yang lucu saja, melainkan di dalamnya terdapat makna nasihat yang penting dan perlu dipahami oleh sang pembaca. B. Anekdot hiburan. Ya, seperti namanya hiburan, yakni teks ini hanya bersifat hiburan belaka dan tidak bersifat menyindir atau menyinggung. Langkah-langkah membuat teks anekdot. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, mencari bahan referensi. Yang ketiga, menentukan pesan yang akan disampaikan atau sindiran yang akan disampaikan. Yang keempat, menentukan unsur lucu, konyol, atau jengkel. Yang kelima, menentukan alur cerita berdasarkan struktur teks anekdot. Yang keenam, mengembangkan teks anekdot. Dan yang ketujuh, menyunting teks anekdot. Perbedaan teks anekdot dan humor. Teks anekdot. Yang pertama, ide cerita berasal dari kejadian nyata. Yang kedua, tujuan mengkritik atau menyindir. Yang ketiga, tokoh yang dibahas tokoh publik, politikus atau pejabat. Yang keempat, teks anekdot memiliki struktur yang mengikat. Yang kelima, memiliki makna atau pesan tersirat untuk disampaikan. Sedangkan humor, 1. Ide cerita berasal dari rekaan. Yang kedua, tujuannya untuk menghibur. Yang ketiga, tokoh yang dibahas hanya imajinasi. Yang keempat, tidak memiliki struktur atau aturan yang mengikat. Dan yang kelima, tidak memiliki makna atau pesan tersirat. Contoh teks anekdot. Abstraksi. Di sebuah sekolah TK sedang dilaksanakan kegiatan mengajar, orientasi. Saat pelajaran berlangsung di kelas, terjadi dialog antara guru dan muridnya. Krisis. Guru: siapa yang bisa jawab? Ciri-ciri orang pintar itu apa? Murid TK: dapat nilai bagus, rajin belajar, dan selalu mencontek. Reaksi. Guru: jawabannya sudah benar, tapi kenapa ada mencontek? Maksudnya? Murid TK: iya bu, buktinya kita bisa menyontek pesawat buatan luar negeri yang canggih. Guru: benar juga ya. Berarti besok jangan lupa rajin mencontek juga. Murid TK: setuju, besok saling mencontek ulangannya ya teman-teman. Koda sambil menepuk jidat. Guru berkata dalam hati, aduh, salah ngomong nih, sepertinya pemikiranku terlalu pendek. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.